Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sapitri, NIM 2130802045, kelas Kimia C dengan MK Kimia Organik Lanjut untuk menyelesaikan tugas UAS. Dosen pengampu Dwi Fitriani, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh reaksi kondensasi, di mana yang pertama reaksi kondensasi aldol dan yang kedua reaksi kondensasi Cannizzaro. Selanjutnya definisi, di mana kondensasi aldol adalah sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil membentuk beta hidroksildehida atau beta hidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi menghasilkan sebuah enon terkonjugasi. Selanjutnya syarat dan tahapan, di mana syarat terjadi kondensasi aldol ini adanya karbonil, yang kedua itu terdapat hidrogen alfa, dan yang ketiga itu adanya katalis asam maupun basa kuat. Dan pada tahap dari mekanisme aldol dengan katalis asam maupun basa, yang pertama itu deprotonasi atau protonasi, yang kedua itu pembentukan ion enolat atau enol, yang ketiga itu kondensasi, dan yang terakhir itu dehidrasi. Di mana pendahuluan dari contoh reaksi tersebut yang yaitu reaksi sintesis HGF atau ol atau hexagamafunon ol yang merupakan analog kurkumin, dilakukan dengan menggunakan starting material berupa vanilin yang memiliki gugus aldehid dan sikloheksanon yang memiliki gugus keton, karena reaksi kondensasi aldol silang atau reaksi Claisen-Schmidt merupakan reaksi antara aldehid dan keton dengan menggunakan katalis asam atau basa. Pembedanya adalah jika digunakan katalis asam akan mengarah ke pembentukan enol, sedangkan katalis basa ke pembentukan enolat. Pada reaksi ini akan digunakan katalis asam berupa HCl. Baik, pada reaksi sintesis HGFO atau hexagamafunon ol memiliki tahap, yaitu tahap awal dari reaksi kondensasi aldol silang adalah pasangan elektron oksigen pada sikloheksanon menarik proton yang dilepas oleh asam, sehingga akan menghasilkan produk intermediate atau produk antara, yaitu oksigen karbonil aktif dengan membentuk terprotonasi. Tahap kedua yaitu zat intermediate akan bereaksi dengan basa konjugasi dari asam basa kuat katalis untuk membentuk enol yang bertindak sebagai nukleofil, di mana Cl atau basa konjugasi akan melakukan serangan nukleofilik ke salah satu hidrogen alfa, sehingga akan terjadi penataan ulang karena tidak seimbang elektron di karbon alfa yang menyebabkan ikatan terangkap karbonil terputus dan membentuk ikatan OH tunggal. Hasil ini yaitu enol atau sikloheks1n1ol. Selanjutnya, pada reaksi HGF atau hexagamafunon ini ialah vanilin akan bereaksi dengan asam kuat. Dalam hal ini adalah HCl untuk mengaktifkan karbonil terprotonasi. Langkah ini mirip seperti langkah awal pada hidroheksanon tadi. Selanjutnya, pada tahap keempat, enol terbentuk pada langkah kedua dari sikloheksanon yang bertindak sebagai nukleofil yang menyerang senyawa karbonil yang diaktifkan dari vanilin untuk menghasilkan produk adisi aldol. Bisa dilihat pada reaksi tersebut, di mana awalnya oksigen yang berada di enol akan menarik elektron pada ikatan H, sehingga H akan terlepas. Hal ini menyebabkan terbentuknya ikatan O dan C atau karbonil, namun ikatan rangkap pada C alfa akan terputus, mengakibatkan C alfa menjadi nukleofil dan melakukan reaksi kondensasi melalui adisi nukleofil pada C pada karbonil di vanilin, sehingga akan terjadi pembentukan ikatan C-C yang baru. Pembentukan ikatan ini membentuk ikatan rangkap C rangkap 2O pada vanilin terputus, sehingga akan terbentuk OH di vanilin. Kemudian hasil produk ini akan bereaksi dengan asam katalis, di mana O pada OH yang merupakan nukleofil akan menarik H pada HCl, sehingga akan terbentuknya OH2 atau H2O yang merupakan leaving group yang baik, sehingga H2O atau air akan terlepas atau terjadi proses dehidrasi, di mana Cl atau basa konjugasi merupakan bentuk yang tidak stabil, sehingga untuk menstabilkan dirinya ia akan menarik H dari hidrogen alfa,
sehingga akan terjadi pembentukan ikatan rangkap pada karbon. Akhir reaksi ini membentuk produk alfa beta tak jenuh yang merupakan produk akhir kondensasi aldol. Namun, untuk membentuk HgFO, reaksi ini akan berlangsung sekali lagi dengan mekanisme yang sama untuk membentuk gugus bagian kanan sehingga akan membentuk HgO dengan struktur berikut. Bisa dilihat pada struktur berikut di mana reaksi berlangsung ini sekali lagi dengan mekanisme yang sama sehingga menghasilkan produk HgFO. Selanjutnya pada reaksi kedua memiliki syarat sebagai berikut. Syarat pada reaksi Cannizzaro ini ada 3. Yang pertama, ketidakberadaan hidrogen pada atom karbon yang terikat dengan gugus fungsi. Yang kedua itu menggunakan basa kuat, dan yang ketiga itu kondensasi yang tepat. Di sini ada pendahuluan pada reaksi Cannizzaro untuk contoh soal di mana reaksi Cannizzaro ini merupakan reaksi redoks disproporsional. Yaitu jenis reaksi redoks dari satu reaktan membentuk 2 produk hasil reduksi dan oksidasi. Reaksi ini berlangsung dengan menggunakan katalis basa. Pada reaksi ini digunakan contoh HMF atau 5-hidroksimetilfurfural yang memiliki gugus aldehid dengan suatu katalis basa dan akan menghasilkan 2 produk reduksi oksidasi, yaitu DHMF atau 2,5 dihidroksimetilfurfural yang merupakan alkohol, yaitu bentuk reduksi dari aldehid. Dan HMFA ini atau asam 5-hidroksimetil fulronoik yang merupakan asam karboksilat, yaitu bentuk oksidasi aldehid. Prinsip reaksi ini adalah yang digunakan 2 mol aldehid atau HMF membentuk 1 mol asam karboksilat HMFA dan 1 mol alkohol atau DHMF. Sebagai berikut, di mana nukleofil seperti ion hidroksida digunakan untuk menyerang gugus karbonil dari aldehida yang diberikan untuk menyebabkan reaksi disproporsionasi dan menghasilkan zat antara anion yang membawa 2 muatan negatif, di mana OH akan melakukan adisi nukleofilik, menyebabkan putusnya ikatan rangkap karbonil dan menyebabkan muatan negatif pada oksigen karbonil. Selanjutnya, basa akan menarik hidrogen dari H menyebabkan terbentuknya hidrogen negatif dan terbentuknya H2O. Zat antara yang dihasilkan ini sekarang dapat berfungsi sebagai zat pereduksi hidrida. Karena sifat yang tidak stabil, zat antara melepaskan anion hidrida. Anion hidrida ini kemudian menyerang molekul HMF. Sekarang anion bermuatan ganda diubah menjadi anion karboksilat dan aldehida, diubah menjadi anion alkoksida. Di mana ini anion karboksilat dan yang ini anion alkoksida. Pada langkah terakhir ini, air menawarkan proton ke anion untuk menghasilkan alkohol akhir. Sekarang, ion karboksilat memunculkan produk asam karboksilat akhir ketika digunakan asam, atau asam yang diperlukan karena karboksilat kurang basa daripada air dan oleh karena itu tidak dapat memperoleh proton dari air. Pada karboksilat, anion karboksilat ini akan menarik proton dari asam sehingga akan membentuk HMFA dan air, di mana senyawa yang didapatkan 5-hidroksimetilfuran 2 karboksi asid plus H2O. Sedangkan pada anion alkoksida air yang sebelumnya dihasilkan pada reaksi pembentukan dianon menyebabkan anion alkoksida menarik salah satu hidrogen atau terprotonasi. Hasil akhir adalah terbentuknya alkohol atau DHMF dan terbentuknya kembali katalis OH yang digunakan pada reaksi awal tadi. Ini reaksi awal, dia bereaksi dengan air. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.